Ya, alhamdulillah ini babnya saya ke sini bab mandi. Saya sehari ini mandi banyak kali. Jadi syarat mandi, wajib mandi dan dimandikan. Pertama karena haredang. Jadi itulah ya di dalam kita menjadi kita putih untuk biasanya memang harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang lupa. Kemarin udah begitu lagi. Dan itu pun masih ada yang lupa walaupun kita. Dan banyak pretelan-pretelan gitu kayak tadi ya nggak ada dulu nggak ada sesar sekarang ada sesar. Bagaimana kalau orang yang sesar? Itulah fikih yang selalu miss. Saya hanya menambahi itu yang biasanya banyak ditanyakan orang tadi ke kuburan itu ya. Bagaimana sampai pada batas usia berapa bayi yang disebut kuburan itu diperlakukan sebagai orang dewasa? Hukum diperlakukan sebagai orang dewasa kayak tadi kan dikatakan mandi dan sebagainya pada kaidahnya. Tetapi tetap yang namanya ilmu fikih ketika berkaitan dengan sosial, kesehatan dan lainnya pasti harus berbarengan. Karena seperti yang dikatakan tadi itu hasil riset. Hasil riset Imam Syafi'i itu riset. Umpamanya perempuan secepat-cepatnya haid berapa lama, berapa menit, berapa jam, berapa hari, standarnya berapa, paling lama berapa, itu riset. Kemudian dari konsensus dari sekian sampling dari hasil penelitiannya itu kemudian disimpulkan oh paling cepat dari malam standarnya 3 hari 3 malam atau itu kemudian paling lama berapa 12 hari ya lebih dari itu berarti ini kan persoalan yang ada di kita sehari-hari yang itu berkaitan ini sekarang ini dengan kedokteran. Nah, kalau kuburan itu ada kaidahnya itu bahasa Arab ya. As-sidqu kal kabiri fil wafati zaharat imaratul hayati. Kalimat ini simpel. Jadi sikit itu bayi, calon bayi lah ya. Kal kabiri seperti orang dewasa fil wafati dalam kematiannya. Indoharot apabila tampak marot hayat tanda-tanda kehidupannya. Nah, untuk menentukan tanda-tanda kehidupannya itu ya kalau sekarang yang paling tahu dokter. Ya dalam ini juga nanti ada setelah badannya berbentuk kayak orang, biasanya hitungan bulannya berapa bulan. Dan itu masih mungkin bisa berubah ketika zaman berubah. Kenapa? Karena bisa saja ada perbedaan dalam struktur manusia ya dalam kandungannya. Maka itu statis dinamis. Tetapi yang harus digarisbawahi tadi sikit atau jabang bayi ketika keguguran yang seperti apa? Yang memiliki kewajiban. Kadangkala hanya berbentuk gumpalan, kemudian itu kan penghormatan wajib. Ini kan wajib. Jadi sebagaimana ukurannya berapa bulan nanti di kitab ada. Tapi untuk sekarang bisa saja ada perbedaan dan tidak bisa diperdebatkan perbedaan itu karena manusia itu dinamis, tidak statis. Pokoknya kalau dulu 7 bulan sudah bikin, ternyata sekarang karena sudah banyak minum cap onta gitu kan, 6 bulan sudah berbentuk. Kan bisa jadi gitu kan. Jadi intinya ketika si jabang bayi ini sudah seperti orang dewasa, umpamanya berkuping, berapal, biasanya di kita nanti ada tanda-tanda dia menangis. Di luar itu tidak memiliki kewajiban. Dia darah daging gitu kan hanya 3 bulan dalam kepalan saja kapan. Bahkan dinamai sampai ada yang poli. Gimana hukumnya nggak tahu saya bilang. Yang pasti bagaimanapun itu adalah wujud kehormatan kepada si jabang bayi dan yang nah, karena ini banyak. Kedua terkait dengan hukum memandikan. Kan tadi disebut itulah ulama ya. Jadi memang kalimat itu seperti kalimat boros. Tapi kalau tanpa penyebutan yang wajib itu sebenarnya adalah yang hidup.
Kenapa enggak dari awal disebut? Itulah bahasa Arab yang ada pemaknaan wajib, ya, orang meninggal itu kan, tapi yang memiliki kewajiban yang hidup. Itu kan pemborosan kalimat, tetapi dalam struktur bahasa Arab ada pengertian tersendiri atau penekanan kepada masyarakat. Dan itu sudah umum. Yang tidak umum itu adalah ini yang mungkin juga jarang karena ini dulu tahun 1935 apa 25 atau 35. Ketika Muktamar NU Banjarmasin, waktu itu saya mungkin masih remaja. Burung diproduksi 1935 itu ulama kita sudah jauh ke depan. Indonesia mereka umpama menemukan jenazah atau mayat yang tidak jelas identitasnya. Lalu dia hukumnya apa? Dibegal yang nggak tahu. Islam apa non muslim kita nggak tahu. Lalu bagaimana hukum bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat itu? Karena kembali lagi ke hukum tadi bahwa yang wajib memandikan adalah yang hidup, bukan keluarga, yang hidup. Ketika ada, alhamdulillah sih, ada orang meninggal di sini kita nggak tahu gitu kan. Yang wajib ya orang sekitar sini. Maka nanti disebut kifayah itu mencukupi satu orang pun melakukannya. Lantas bagaimana identitasnya nggak ada? Disinilah hasil bahsul masail muktamar. Saya lupa yang keberapa tahunnya 1935 kalau tidak salah, kalau saya ya sekitar itulah. Itu kemudian para ulama bersepakat dengan menggunakan berbagai rujukan bahwa akhirnya negara Indonesia yang waktu itu belum berbentuk negara, pokoknya Nusantara lah gitu. Kepulauan Nusantara ini oleh ulama pada masa itu dihukumi sebagai Darul Islam. Tapi konteks pemerintahannya nanti bukan Darul Islam. Konteks pemerintahannya Darussalam. Nah, ini hal lain, ini hal lain. Ya, biar ngerti. Darul Islam maksudnya begini. Kenapa Nusantara ini sama ulama pada saat itu dihukumi sebagai negara Islam? Karena pertama, sudah sangat mafhum bahwa Nusantara raja-rajanya Muslim. Kedua, ini yang tidak disadari bahwa ketika ada jenazah yang tidak jelas identitasnya dan apabila dia berada di negara yang Islam itu, maka hukumnya dia Muslim. Nah, ini penting. Kayaknya remeh, tapi ini hukum. Ketika berbicara hukum tidak boleh ngarang. Ketika bicara hukum adalah hasil riset. Dulu ada yang disebut dengan mujtahid mutlak. Artinya seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, apa ya, imam dari apa? Imam madhab yang empat itu disebut mujtahid mutlak. Artinya beliau memiliki otoritas untuk menentukan hukum. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Hasil pertimbangan para ulama juga tidak bisanya itu juga hasil pertimbangan. Bukan karena eh, kepintaran seseorang. Jadi hari ini sepintar apapun orang harus dilakukan permusyawaratan yang apabila di Nahdlatul Ulama itu disebut dengan bahsul masail. Jadi membahas kemudian diputuskan. Jadi tidak boleh tidak. Namanya, oh, sekarang lagi corona. Terus sholatnya gimana? Kita sholat sendiri-sendiri. Enggak. Kalau untuk dirinya boleh, tapi kalau untuk difatwakan itu haram. Maka kemarin itu kalau kembali lagi ke corona, itu sebenarnya konsensus atau ijma'i alamiah. Karena apa? Kalau di luar negeri itu ada mufti ya, di sini itu mungkin ya MUI lah, walaupun MUI itu adalah organisasi. Tapi mayoritas ulama dunia itu memperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Maka secara apa mayoritas secara ijma sudah bisa dilakukan. Andai pun umpama di sini tidak, tapi kan di sini sudah di difatwakan juga gitu, ditegaskan juga bukan difatwakan. Nah, nanti salah karena Indonesia bukan darul mufti. Indonesia itu tidak boleh ada mufti. Jadi dulu zaman Belanda di Batavia. Jadi ditegaskan bahwa
hukumnya tidak sholat Jumat dalam kondisi seperti itu boleh. Maka apabila sholat Jumat dengan mengakibatkan hal-hal yang mudorot itu tidak boleh. Jadi sebenarnya simpel, hanya saja kerap kali kita yang bikin ribet. Ya saya ulangi kembali kepada sikit, ya kayak tadi sikit itu adalah apa jabang bayi lah gampangannya. Kemudian terkait apabila mudah-mudahan sih tidaklah ngeri juga atau di halaman kita ada orang meninggal nggak jelas identitasnya kan dari Pak RT ya. Umpama seperti itu tidak jelas muslim atau non muslim, kita bisa menghukuminya sebagai muslim. Dari mana dalilnya? Hasil ijma ulama atau ulama. Karena apa? Kita dalam konteks fikih kita masuk darul Islam. Dalam konteks sosial pemerintahan lain lagi. Karena masuk YouTube nanti jadi masalah. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu kata Ustaz Tulis tadi di dalam mengkaji ilmu, mempelajari ilmu. Ngerti nggak ngerti, sing penting teko pasti barokah. Jadi kalau ngerti, lebih baik nggak ngerti deh. Kalau ngerti jarang-jarang datangnya nanti. Kalau nggak ngerti pengen ngaji lagi. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Gus Ali Rahman telah memberikan tambahan-tambahan yang luar biasa.